Ketika Tuhan Yesus berkata di dalam Lukas 18 ayat ke-8, "Jika anak manusia datang di bumi, apakah ia mendapatkan iman di bumi?" Saudaraku, kalimat ini sama dengan berkata begini, kalau Yesus datang, apakah ia mendapati orang Kristen yang benar-benar berstatus sebagai anak-anak Allah di mata Allah, yang berkeadaan sebagai anak-anak Allah? Kalau kita mengerti hal ini, saudaraku, kita tidak berani lagi main-main dengan hidup ini. Karena semua orang Kristen pasti mengaku mereka adalah anak Allah. Tetapi apakah Allah merasa kita itu anak-anaknya atau tidak? Itu yang menjadi persoalannya. Dan itu yang harus kita persoalkan. Karena ini akan menyangkut sikap hidup kita, saudaraku. Sama seperti orang tua, mereka merasa bahwa anaknya memperlakukan dirinya sebagai orang tua. Maka orang tua akan mengakui si anak ini memang anaknya. Tetapi tidak jarang ada anak-anak yang berperilaku tidak pantas. Sampai orang tua itu tidak merasa bahwa mereka itu anaknya. Maka apakah Allah merasa kita ini anak-anaknya? Sudahkah kita persoalkan, saudaraku? Di dunia yang semakin gelap, di tengah-tengah suasana dunia yang jahat, yang fasik, yang tidak takut akan Tuhan, tidak peduli dengan hukum, apakah kita serius berurusan dengan Allah dan memperlakukan Allah dengan benar? Berperilaku sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, sampai Allah merasa bahwa kita itu anak-anaknya. Kita ada perjuangan itu enggak, saudaraku? Yohanes 1 ayat 12 tertulis begini, "Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya." Hak diberikan oleh Allah bagi yang menerima firman, supaya mereka menjadi anak-anak Allah. Ini percaya atau beriman yang benar, saudaraku. Iman dengan kualitas seperti yang tertulis dalam Lukas 18 ayat 8. Orang-orang yang menerima firman kebenaran dan percaya atau beriman dengan benar adalah orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Kita semua dilahirkan oleh orang tua kita, dan kita pasti mewarisi gen, sifat karakter orang tua. Maka Allah mau kita dilahirkan oleh Dia, saudaraku. Allah tahu siapa yang telah mengalami kelahiran ini. Dan orang yang mengalami kelahiran baru pasti mengalami perubahan. Perubahan sesuai dengan apa yang Allah inginkan, yaitu sempurna seperti Bapa. Gen dari Bapa harus turun kepada anak-anaknya. Hal itulah yang diperjuangkan oleh Allah melalui atau di dalam Roh Kudus. Itulah sebabnya di dalam Ibrani 12 firman Tuhan mengatakan bahwa Bapa mendidik kita sesuai dengan apa yang Bapa pandang baik. Sama seperti orang tua di bumi yang mendidik anak-anak mereka supaya menjadi anak-anak yang baik menurut pandangan orang tuanya. Karena setiap orang tua punya konsep apa itu baik, apa itu sukses. Allah pun punya standar, saudaraku. Maka Allah mendidik manusia yang menerima Yesus, menerima firman, menerima kebenaran, supaya menjadi anak-anaknya. Dan standarnya adalah putra tunggalnya, Yesus itu sendiri. Jika orang Kristen atau orang percaya menerima didikan Bapa, maka dia akan mengambil bagian di dalam kekudusan Allah. Ini artinya orang Kristen itu akan mengalami perubahan kodrat, saudaraku. Bapa kita yang sejati, Bapa segala roh, mendidik supaya kita beroleh kehidupan. Zoe, artinya yang berkeadaan berbeda dari sebelum terdidik.
Setelah dididik, perubahan kodrat terjadi dalam dirinya. Makanya kita harus memberi diri dididik sampai kita mengalami perubahan sesuai dengan apa yang dipandang Allah itu baik. Sesuai dengan standar Allah. Inilah yang namanya dilahirkan baru atau ciptaan baru. Ibrani 12 mengatakan beroleh bagian dalam kekudusannya. Artinya begini, kita bisa memiliki keadaan seperti Bapa. Jadi kalau bicara tentang kekudusan, di dalam kata kudus termuat potensi atau kemampuan untuk bertindak seperti Tuhan. Berpikir, berperasaan seperti Tuhan. Amin, saudaraku. Berpikir, berperasaan seperti Tuhan artinya begini. Setiap hari, setiap saat, pikiran kita, perasaan kita harus tertunduk kepada Kristus. Jadi kalau orang terus berjuang tertunduk kepada Kristus pikiran dan perasaannya, dia tidak berani sembarangan berpikir, berasumsi tentang orang lain, berpikir negatif tentang orang lain yang tidak tahu kebenaran sejatinya. Karena kalau orang sudah berpikir sesuatu tentang sesamanya dan itu buruk, itu tidak ada bedanya dengan seorang pembunuh, saudaraku. Karena dia memfitnah. Belum lagi kalau dia punya asumsi, kemudian asumsi yang salah itu disebarkan oleh dia dan meracuni banyak jiwa. Dan jiwa-jiwa yang dulunya sungguh-sungguh ke Tuhan rusak gara-gara racun itu. Maka saudaraku, kita harus hati-hati bagaimana kita berucap, bertindak, berperilaku. Kita harus berpikir seperti Kristus berpikir. Kalau tidak, saudaraku, pikiran kita, perasaan kita jadi pangkalan setan. Ketika menjadi pangkalan setan, maka benih-benih racun itu akan terus dilontarkan dalam mulut kita karena pikiran dan hati kita rusak. Sakit hati, tidak sesuai dengan apa yang dia ingini. Akhirnya dia akan berkata-kata sesuatu yang atau bertindak sesuatu yang tidak Tuhan mau. Jadi hati-hati saudaraku dengan hidup kita. Iblis itu seperti singa yang mengaum, berkeliling kepada setiap manusia yang siap untuk diterkamnya. Maka jaga hatimu baik-baik dengan segala kewaspadaan. Tundukkan pikiranmu, taklukkan kepada Kristus. Maka kau bisa hidup benar, baru benar di hadapan Allah. Kalau tidak, kau akan salah pasti. Akan tabrak sana, tabrak sini. Dan orang seperti ini, orang yang sedang membuka celah dan kerasukan setan, saudaraku. Kerasukan setan secara lahiriah gampang diusir. Mudah, saudaraku. Tetapi kalau orang sudah kerasukan di dalam pikirannya, susah, saudaraku. Dia akan jadi pribadi yang sangat licik dan jahat. Dan orang kalau sudah kerasukan setan di pikirannya, dia tidak memikirkan jiwa-jiwa lain di hadapan Tuhan. Yang penting dia terpuaskan. Dia tidak memikirkan ketika ucapanku ini ku keluarkan dalam mulutku, adakah aku menggugurkan keselamatan orang lain karena mulutku? Apakah aku dengan berucap begini, orang itu bisa jauh dari Tuhan gara-gara mulutku? Kadang orang tidak berpikir, saudaraku. Itulah yang saya katakan. Kekudusan itu adalah kemampuan untuk bertindak seperti Tuhan. Dan syarat untuk memiliki Tuhan dan dimiliki Tuhan adalah memiliki kekudusan di dalam segenap hidup kita. Termasuk di dalam pikiran, perasaan, ucapan, tindakan. Semuanya.
Dan kesempatan ini mahal sekali. Maka kita harus mengerti bahwa tidak semua orang memiliki anugerah menjadi umat pilihan. Kalau hari ini kita menjadi umat pilihan, ini hak prerogatif Allah. Jadi kalau ada orang yang tidak menjadi Kristen, kita tetap menjadi saksi untuk mereka. Tapi jangan mengkristenkan atau memaksa mereka harus ke gereja. Dia ke gereja untuk apa kalau akhirnya hanya beragama Kristen? Karena kita sendiri pun banyak yang jadi agama Kristen, tapi tidak pengikut Kristus. Buktinya apa? Berapa banyak orang Kristen hari ini yang lebih mementingkan ego dirinya, harga dirinya, nama baiknya, tetapi tidak pernah memikirkan jiwa-jiwa yang Tuhan titipkan dalam dirinya. Beda dengan Yesus. Kalau kita pengikut Kristus hari ini, kalau hari ini kau bermasalah di dalam gereja lokalmu, kau tidak akan sembarangan bertindak, berucap, saudaraku. Karena setiap tindakanmu, setiap ucapanmu, setiap gerak-gerikmu itu bisa menyangkut keselamatan orang lain. Bukan hanya tentang engkau. Tapi hari ini banyak orang Kristen don't care. Kalau dia sudah emosi, dia sudah marah, dia bisa luapkan apapun. Dia bisa berkata peduli amat dengan jiwa orang. Apakah Kristus begitu? Tidak, saudaraku. Dia tetap memikirkan jiwa-jiwa. Maka dari itu, pribadi yang menjadi penyembah sejati Tuhan, the true worshiper, umat pilihan yang sejati, dia akan sepikiran, seperasaan, dan bermoral seperti Allah itu sendiri. Kenapa kok bisa begitu? Karena dia berjuang dalam tiap waktu hidupnya 24 jam 7 hari. Dia tetap hidup di dalam pikiran dan perasaan Allah. Meskipun jatuh bangun, tapi lama-kelamaan wajah batinnya menyerupai Allah. Dia disakiti, dia kecewa dengan keadaan, dia dizolimi oleh apapun. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena dia tahu, aku harus jadi saksi untuk banyak orang. Karena aku hidup bukan untuk hidupku sendiri. Amin, saudaraku. Kita harus berjuang. Ini perjuangan kita sampai orang lain di luar sana bisa berkata begini, aku ingin memiliki hidup seperti hidupmu. Kok bisa loh kamu dijahatin orang, kamu masih tetap begitu. Kamu masih bisa memaafkan, kamu bisa memeluk orang itu. Kau memikirkan sungguh-sungguh perasaan Tuhan, kau memikirkan sungguh-sungguh jiwa-jiwa, kau sungguh-sungguh memikirkan perasaan orang lain. Tetapi ingat saudaraku, orang-orang yang dipilih Tuhan harus mengikuti perlombaan yang diwajibkan. Itu terdapat dalam Ibrani 12 ayat 1. Dan perlombaan itu sebenarnya adalah bagaimana keluar dari kodrat manusia. Dari kodrat dosa kita. Kalau kodrat manusia kita dipukul, kita balas. Diomongin di belakang, kita serang balik, kita habisin orang itu. Diinjak, kita gigit orang itu. Tapi kita masuk menjadi orang yang berkodrat ilahi. Seperti Yesus mengambil bagian di dalam kekudusan Allah. Ketika kau diinjak orang, disalahpahami orang, dizolimi orang, diasumsi negatif orang, kau bisa berkata, aku mendoakanmu dan aku mengampunimu. Jika ada kesempatan suatu hari, kita bisa kembali menjalin hubungan yang baik. Saudaraku, karena kalau kita sadar akan hal ini, maka yang lain tidak lagi menjadi hal yang penting. Yang lain menjadi dukungan untuk proses perubahan kita. Baik masalah, baik sesuatu yang menyenangkan, sukacita, duka cita, tekanan apapun, itu sarana, saudaraku. Jadi jangan diombang-ambingkan sukacitamu dengan keadaan di sekitarmu. Amin, saudaraku. Ya, kita sebagai umat pilihan ada kesempatan, berikan hidupmu yang terbaik. All out untuk Tuhan. Segenap hidup tanpa batas untuk Tuhan. Jadi seperti Kristus. Ketika mengenakan tubuh daging 2000 tahun yang lalu, dia berjuang mengenakan pikiran dan perasaan Bapanya. Hari ini, kau dan saya berjuang mengenakan pikiran dan perasaan Tuhan Yesus.
Sampai suatu hari nanti kita bisa berkata, ini toh yang dirasakan Tuhan. Ketika engkau disakiti, engkau tetap bisa tersenyum dan mengampuni orang itu. Ketika kau dibicarakan salah tentang dirimu, miring dirimu, dikatakan yang buruk-buruk di belakang sana, kau bisa berkata, aku tetap tersenyum dan aku tetap sukacita. Karena aku tidak melakukan itu. Tetapi aku tetap mengasihi orang-orang yang melukaiku dan menjahatiku. Ini toh Yesus yang berkata, Bapa ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Indah, itulah kekristenan, saudaraku. Berjuang ya. Selamat pagi, saudaraku. Selamat berjuang jadi Kristen-Kristen sejati. Pagi hari ini kita mulai dengan tuntunan Roh Kudus. God bless you.